persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terimalah pujian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada saat ini kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyatakan bahwa Allah adalah pemilik kehidupan kita. Sehingga sekalipun beberapa hal mungkin berubah di dalam kehidupan ini, banyak hal yang kita lewati di masa-masa pandemi ini, tetapi kita yakini bahwa Dialah yang berkuasa, Dia berkuasa. Bersama kita menyanyikan pujian teman-teman, datanglah dan berkata. Kita bangkit berdiri dan kita bertepuk tangan.
Halo, shalom teman-teman semua. Kenalin, nama saya Lady Permata Zendate. Saya adalah seorang pelayan Tuhan yang kini melayani di Gereja Kristen Kebenaran Jemaat Raja Wali Jakarta Pusat. Thank you banget untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya bersyukur bisa menyaksikan tentang kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya kepada rekan-rekan sekalian. Teman-teman sekalian, saya percaya sekali bahwa setiap kita pasti pernah mengalami atau berada di titik nadir atau titik terendah kehidupan kita, dimana kita merasa nggak ada lagi jalan keluar, semua terasa berat, terasa sulit untuk dijalani, bahkan rasanya ingin menyerah untuk menjalani hari-hari karena merasa nggak ada lagi harapan. Dan hal itu pun yang pernah saya alami beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di bangku kuliah. Tepatnya ketika saya sedang menyelesaikan skripsi. Pada saat itu teman-teman, saya dituntut untuk melakukan riset dan wawancara terhadap beberapa narasumber saya untuk mendukung daripada skripsi saya. Pada bulan pertama, bulan kedua, saya enjoy untuk mengerjakan skripsi saya. Tetapi pada bulan ketiga, bulan keempat mendekati penyerahan skripsi, saya sangat stres sekali teman-teman. Saya frustasi dan bahkan tidak hanya sekali dua kali terucap dari bibir saya untuk menyerah, untuk meninggalkan skripsi saya dan tidak mau lagi berhubungan dengan skripsi. Karena saya merasa tidak ada harapan dengan skripsi saya karena waktu penyerahan skripsi sudah dekat. Teman-teman, pada saat itu yang saya lakukan hanyalah menangis di hadapan Tuhan, hanya menjerit di hadapan Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, mau sampai kapan saya akan terus stres begini Tuhan? Tuhan, bagaimana dengan skripsi saya ini Tuhan? Apakah bisa selesai dan tidak? Pada saat itu sungguh saya melihat bahwa tidak ada harapan dengan skripsi saya. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah masalah sepele, tetapi pada saat itu masalah ini adalah masalah yang tidak sepele bagi saya. Ini adalah masalah serius dalam hidup saya, karena ini merupakan pertanggungjawaban saya bukan hanya kepada keluarga saya, bukan hanya kepada diri saya sendiri, bukan hanya kepada sekolah, tetapi terlebih kepada Tuhan. Dan itu sungguh sangat membebani saya pada saat itu teman-teman. Pada saat itu teman-teman, jujur sangat sedih sekali hati saya, sangat stres sekali hati saya. Tetapi saya melihat bahwa ada satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Di tengah-tengah keterpurukan saya, di tengah-tengah perasaan saya tidak ada lagi harapan, di situ Tuhan menyertai saya dan memberikan kekuatan. Tuhan mengajarkan saya untuk melihat beberapa tahun sebelumnya Tuhan menyertai saya 3,5 tahun di STT menjalani hari-hari. Tuhan sudah sertai saya. Masakan beberapa bulan penyelesaian skripsi ini Tuhan tidak sertai saya. Dan itulah yang akhirnya membuat saya semakin kuat dan melihat bahwa ada harapan di dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman pada saat ini, yang menjadi pergumulan daripada teman-teman pada saat ini, entah itu di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam relasi dan sebagainya. Mungkin teman-teman ingin menyerah dan putus asa, tetapi pada saat ini saya ingin katakan kepada teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah dan berputus asa terhadap dirimu dan terhadap hidupmu. Ingatlah bahwa kita masih punya Tuhan yang akan terus menyertai dan beranugerah dalam kehidupan kita. Mari kita terus mendekatkan diri kepadanya, berserah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Ada satu lagu yang menjadi kekuatan saya pada waktu itu, yaitu Hatiku Percaya. Biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan teman-teman sekalian pada saat ini, di tengah-tengah pergumulan yang mungkin sedang menggerogoti kehidupan teman-teman sekalian. Maaf, saya bukan penyanyi dan saya juga bukan seorang pemusik, tetapi biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Selamat menyaksikan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, pengharapanku hanya
Selamat malam teman-teman remaja yang ada di rumah. Kita bersyukur kembali hari ini kita beribadah bersama-sama. Walaupun ini masuk dalam minggu yang kedua, teman-teman, kita akan ibadah online. Tapi biarlah kasih dan setia Tuhan terus kita rasakan di dalam kehidupan kita, teman-teman. Teman-teman yang terkasih, kita sudah mendengarkan ya teman-teman kesaksian dari Guru Injil Lady yang menyaksikan bahwa dalam segala pergumulan yang dihadapi, dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan dia hadapi, dan dia mempercayai bahwa dalam perjalanan yang sulit sekalipun itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Justru teman-teman kita sering sekali meninggalkan Tuhan. Biarlah perenungan dari Guru Injil Lady di dalam menyelesaikan skripsinya, bahkan di dalam masa-masa pandemi, di dalam pelayanan yang ia hadapi, menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema teman-teman belajar percaya. Dan sebelumnya teman-teman, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami, tenangkanlah hati dan pikiran kami agar kami mendengar dengan tenang firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Teman-teman yang terkasih, mari bersama-sama teman-teman dengan tema yang ada, belajar percaya, didasari dari firman Tuhan teman-teman yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Kita membuka Matius pasalnya yang ke-14 teman-teman, ayat 22 sampai 33 teman-teman. Matius pasalnya 14 ayat 22 sampai 23 teman-teman. Teman-teman, kita akan membacakannya teman-teman secara bersama-sama. Mari kita membacakannya secara bersama-sama. LAI memberikan judul teman-teman, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sedemikian jauh teman-teman pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Teman-teman remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa kali ketika ada orang-orang yang membuat edukasi teman-teman bagi perempuan untuk melawan jika ada orang-orang seandainya di dalam perjalanan ataupun di tempat yang sunyi dan itu membahayakan nyawanya, lalu beberapa orang prihatin lalu membuat edukasi, dibuat di dalam sebuah video dan lengkap dengan bagaimana langkah-langkah untuk melawan kalau ada orang yang jahat. Kalau ada orang jahat yang menghadang, yang berbuat jahat kepada sang perempuan itu, diberikan edukasi teman-teman bagian-bagian tubuh lawan yang terlemah dan yang paling cepat membuat lawan itu bisa lemah dan bisa dimanfaatkan oleh para perempuan untuk menjaga diri dari orang-orang yang bermaksud jahat kepada perempuan. Lalu teman-teman di dalam video itu beberapa juga ada yang menanggapi, ada yang mengatakan terima kasih
ada yang mengapresiasi, tapi ada juga yang mengkritik bahwa kadang-kadang di tengah-tengah kepanikan, jangankan seluruh teori yang sudah kita tahu itu akan buyar, jangankan kita bisa praktekkan, mengingatnya pun itu udah lupa duluan gitu, karena panik gitu ya. Tiba-tiba dia berjalan gitu ya, lalu ada orang yang menghadang, jangankan dia bisa membela dirinya gitu ya, bahkan di tengah-tengah itu dia nggak tahu bagaimana dia lepas dari orang-orang jahat itu mungkin. Lalu teman-teman, di tengah-tengah situasi itu mereka berkata bahwa kadangkala ketika kami selesai gitu ya, ada orang-orang yang punya pengalaman gitu ya, dihadang gitu, dia tidak ingat gitu bagaimana teorinya gitu ya, bahkan dia melepaskan diri saja sudah susah gitu. Tapi teman-teman, di sini kita belajar bahwa di tengah-tengah kepanikan, seseorang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ada di tengah-tengah ketakutan, seseorang itu akan dengan mudah menyerah. Seseorang akan dengan mudah dan tidak berusaha mengingat, mencari cara bagaimana keluar dari permasalahan yang ada. Karena dia dalam kondisi ketakutan, kepanikan. Teman-teman yang terkasih, gambaran yang saya ingat ini teman-teman, bukankah ini juga sering sekali kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup, ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit. Respon kita seringkali teman-teman, kita panik. Seringkali langkah-langkah awal dari kita pun adalah mencari pertolongan orang lain, jangankan mencari pertolongan dari Tuhan. Seringkali kita menghabiskan energi kita untuk marah, untuk berkutat di tengah-tengah pergumulan itu. Kita tidak bisa keluar dari pergumulan itu. Setelah lelah mungkin teman-teman, akhirnya seringkali yang terjadi di dalam hidup ini, Tuhan pada akhirnya hanya menjadi opsi yang terakhir. Ketika kita digoyahkan teman-teman oleh berbagai kekalutan hidup, begitu mudahnya kita melupakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah badai bersama dengan kita. Pada hari ini teman-teman, bersama-sama dari kisah para murid, kita belajar bersama bagaimana kita belajar beriman, belajar percaya di tengah-tengah badai sekalipun. Kita hari ini bersama-sama belajar dari kisah para murid. Pada waktu itu teman-teman, para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mendahuluinya di tengah perjalanan dengan perahu. Di tengah-tengah perjalanan itu teman-teman, di tengah-tengah perahu itu, para murid menghadapi gelombang yang sangat tinggi yang membuat mereka berada dalam ketakutan. Bahkan mereka sama-sama panik teman-teman. Ketika murid-murid sedang mendahului Tuhan Yesus ke seberang, para murid ini sedang mengalami kesulitan teman-teman untuk menyeberang. Karena ada angin sakal yang menghadang mereka, yang menghadang perjalanan mereka. Udah gelap, di tengah lautan ada angin teman-teman. Pasti perahu mereka dengan begitu sangat kencang bergoyang. Bagaimana mungkin mereka tidak takut, karena badai itu begitu besar dan cuacanya itu cuacanya buruk, dan itu terjadi pada malam hari. Jarang sekali mungkin perahu yang lain juga akan lewat. Itu merupakan hal yang sangat mengerikan, situasi yang sangat mengerikan. Seolah-olah berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka hadapi. Orang Israel teman-teman menganggap bahwa laut atau danau itu teman-teman sebagai teritorial kuasa jahat. Maka diombang-ambingkan badai ketika berada di danau saat malam gelap itu teman-teman merupakan hal yang sangat mengerikan. Seolah berhadapan dengan si jahat itu sendiri. Ditambah teman-teman mereka melihat sesosok orang yang berjalan di atas air. Bayangkan teman-teman, air sedang bergejolaknya, tetapi mereka juga melihat sesosok tubuh berjalan di atas air yang bergelombang itu. Dengan ditambah teman-teman dengan pemahaman orang-orang Israel bahwa laut itu sebagai teritorial dari kuasa jahat, makin takutlah mereka. Makin lengkap ketakutan mereka ketika melihat sosok seseorang berjalan di atas air. Bahkan teman-teman, rasa takut membuat mereka gagal mengenali bahwa yang datang itu adalah Yesus. Yang datang menyapa mereka itu adalah Yesus.
Ketika para murid panik menghadapi badai pada malam itu teman-teman. Bahkan teman-teman, kemunculan Tuhan Yesus, dengan datangnya Tuhan Yesus, datangnya sesungguhnya pertolongan pun, mereka tidak bisa mengenalinya. Teman-teman yang terkasih, ketika kita panik teman-teman, bahkan pertolongan yang bisa saja dipakai oleh Tuhan menjadi jawaban bagi setiap kepanikan kita, ketakutan kita. Kita tidak bisa lagi melihatnya sebagai jawaban dari Allah. Dalam hal ini teman-teman, kita belajar bersama-sama bahwa kita juga punya tanggung jawab untuk peka kepada jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita peka kepada pertolongan-pertolongan Tuhan. Tetapi teman-teman, seringkali di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah ketakutan kita, bukankah kita sulit sekali melihat tangan Tuhan sedang merendah di dalam kehidupan kita? Kita fokus kepada kegelapan masa-masa sulit kehidupan kita. Tapi kita ditegur teman-teman, bahwa untuk melihat pertolongan Tuhan pun, kita ada tanggung jawab di dalamnya untuk peka kepada pertolongan Tuhan. Jangan-jangan teman-teman, Tuhan sudah menyatakan berbagai pertolongan dalam setiap pergumulan kita mungkin. Apapun pergumulan teman-teman saat ini. Tetapi teman-teman, karena kita panik, kita hilang pengharapan, bahkan pertolongan Tuhan sekalipun kita tidak bisa lihat lagi. Dan kita pun tidak peka melihatnya. Teman-teman yang terkasih, kiranya kita bersama-sama teman-teman kembali belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ketika mereka sudah mengetahui bahwa itu adalah Tuhan, maka diberitahukan kepada kita bagaimana kisah setelah itu. Petrus yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi dalam bagian ini teman-teman, kita diajar kembali bahwa seringkali di tengah-tengah kepanikan itu, kita tidak bisa lagi melihat pertolongan Tuhan. Karena kita terlalu fokus kepada masa-masa susah kita, masa-masa sulit dalam kehidupan kita teman-teman. Lalu teman-teman, ketika Petrus dan murid-muridnya mengetahui bahwa itu adalah Yesus, lalu Petrus datang meminta kepada Tuhan Yesus bahwa ia akan berjalan di atas air itu. Namun mengapa teman-teman di tengah-tengah Petrus ketika menghampiri Yesus pada malam hari itu, lalu kenapa ia mulai tenggelam? Itu karena fokus Petrus pada akhirnya teman-teman berubah. Dia tidak fokus bahwa ada Tuhan di sana. Dia fokus kepada badai yang sedang menggoncang. Karena badai masih belum berhenti pada saat itu. Tetapi dia berani berjalan. Ini memang patut kita teladani iman dari Petrus ini. Tetapi kenapa dia mulai goyah teman-teman? Karena fokusnya tidak lagi kepada ada Yesus di sana, ada pertolongan di sana. Dia fokusnya kepada badai itu lagi. Dia fokus bahwa dia berjalan di atas air. Padahal awalnya dia bisa, tapi lama-lama dia makin tenggelam. Karena dia fokus kepada badai itu tadi. Dia tidak memfokuskan dirinya kepada bahwa Tuhan Yesus ada di sana. Tapi teman-teman, syukur di saat dia mulai ketakutan itu. Ketika ketakutan itu mulai menguasainya, ia berseru pada sang guru di ayat 30 teman-teman. Sehingga dia pun segera ditolong oleh Yesus. Teman-teman yang terkasih, dalam bagian ini kita kembali diingatkan bahwa Petrus sudah percaya. Tetapi kadang-kadang di tengah-tengah perjalanan hidup itu, kita sudah mengatakan bahwa kita percaya. Tapi kadang-kadang di tengah badai itu teman-teman, kita menyerah. Kita akhirnya tidak fokus bahwa ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita kembali fokus kepada apa yang kita alami. Saya sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kita fokus kepada badai kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, dua hal ini mengajarkan kita tentang arti iman. Iman berarti percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Teman-teman yang terkasih, ketika Tuhan Yesus datang kepada para murid pada malam hari itu, sesungguhnya dia juga menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Sehingga Petrus dan juga murid-murid yang lain teman-teman, mempercayai bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Kalau dalam mujizat sebelumnya teman-teman, dalam perikop sebelum perikop yang kita baca ini, dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang, ia bertindak sebagai Tuhan alam semesta.
dengan memakai segala kekuasaannya memberi makan orang yang sedang kelaparan pada saat itu. Dan dalam mujizat kali ini yang dia nyatakan khusus kepada para murid, dia bertindak sebagai Tuhan alam semesta dengan memperbaiki dan mengendalikan kekuatan alam dan menolong orang-orang yang sedang berada di dalam bahaya dan kesukaran. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Bahkan ketika ada di tengah badai itu, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam semesta. Bukankah dalam tahun-tahun ini teman-teman kita mengalami perbedaan? Kita mengalami perubahan alam semesta, bukan? Pandemi ini masih terus berjalan. Tapi kita percaya kepada siapa? Kita percaya kepada Allah Sang Pemilik kehidupan. Allah yang menciptakan segala alam semesta ini, kita dan segala isinya. Dalam bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa Dia, Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Teman-teman yang terkasih, di tengah keadaan yang genting, Petrus ingat untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Dan kata-kata yang pendek ini dijawab oleh Tuhan Yesus dengan segera mengulurkan tangannya dan menyelamatkan Petrus. Dalam bagian ini apa yang kita pelajari teman-teman? Seringkali di dalam pergumulan kita seringkali tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Seringkali Tuhan menjadi opsi yang terakhir. Baru kita mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku," ketika tidak ada jalan lagi. Biarlah kita terus meminta kepada Tuhan. Ketika kita diuji oleh Tuhan, ketika kita diizinkan kita ada mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, biarlah pertolongan yang paling kita rindukan dan nantikan untuk yang pertama kalinya adalah Tuhan. Tuhan tidak menjadi opsi yang terakhir. Ketika Petrus meminta pertolongan teman-teman, Tuhan langsung mengulurkan tangannya dan Dia berkata kepada Petrus, "Datanglah." Kiranya kita dapat belajar bersama-sama Tuhan, dapat belajar bersama-sama bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong kita di tengah badai kehidupan kita. Kita sama-sama belajar menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita sedang goyah, sedang menghadapi masa-masa gelap kita, masa-masa yang sulit, biarlah kita menempatkan Tuhan di depan kita. Dan kita tidak menempatkan Tuhan sebagai opsi yang terakhir. Teman-teman yang terkasih, iman itu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah seperti halnya orang yang hendak duduk di kursi dan dia percaya bahwa kursi itu akan bisa menopang tubuhnya. Sehingga dia dengan berani, dengan percaya diri duduk karena dia percaya bahwa kursi itu akan bisa menampung dia yang sedang duduk. Teman-teman yang terkasih, kiranya kita terus mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini teman-teman mengingatkan kita bahwa saya beriman kepada Allah. Bahkan jika melalui pergumulan hidup, kita sanggup mempercayai Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang saat kita melihat lautan kehidupan yang bergelora, kita merasa kerdil dan juga tak berdaya. Kiranya kita terus mempertahankan, terus melihat kepada Yesus di dalam doa-doa dan juga firman yang terus menguatkan kita. Mungkin kita melihat lautan kehidupan kita saat ini begitu sulit. Seakan-akan tidak ada jawaban. Begitu gelap Tuhan. Tapi kiranya kita terus melihat terang itu dengan terus mengandalkan Tuhan di dalam doa, meminta penguatan kepada Tuhan, terus dekat kepada Tuhan dalam firman-Nya. Jangan sekali-sekali membiarkan diri teman-teman dibelokkan perhatian kepada situasi dunia ini. Kalaupun sesaat kita goyah,
karena dunia ini, karena pergumulan kita, karena masa-masa yang sulit kita. Biarlah kita teman-teman cepat-cepat berseru kepadanya agar dia pun segera menolong kita. Seperti Petrus, ketika dia hendak tenggelam, dia ragu, lalu dia mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Teman-teman, biarlah kita terus menempatkan Tuhan di depan kita. Ketika kita ada di dalam masa-masa yang sulit, kita tidak menjadi orang yang kurang beriman. Bahkan mungkin melupakan Tuhan. Bahkan mungkin mempertanyakan di mana Tuhan. Bahkan kalaupun Tuhan mengizinkan kita meratap, biarlah kita meratap di dalam Dia, tidak meratap di luar Dia. Kalau kita meratap bersama-sama dengan Allah, maka akan ada jawaban yang terus Tuhan pakai untuk menguatkan dan menolong kita. Sesungguhnya teman-teman, Dia adalah penguasa alam semesta dan semua isinya, Allah kita. Biarlah kita teman-teman terus bersandar kepada Allah, pasti kita tidak akan kecewa. Biarlah kita tetap bersandar kepada Allah. Dengan bersandar kepada Allah, pasti kita tidak akan pernah kecewa. Amin untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada malam hari ini teman-teman. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Bahwa mungkin di tengah-tengah keadaan kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, seringkali membuat kami goncang goyah dan kami juga seringkali melupakan Tuhan. Ajar kami untuk menempatkan Engkau di depan kami, di tengah-tengah badai kehidupan kami. Kami selalu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk perjalanan kehidupan kami, perjalanan beriman kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di dalam ibadah pada hari Jumat. Tetap semangat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
we sing together. You call me out upon the Halo teman-teman, masalah tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan teman-teman. Yang terpenting sekarang bukan masalahnya, yang terpenting sekarang apakah teman-teman percaya bahwa Tuhan bisa membantu teman-teman, Tuhan bisa menolong teman-teman melalui masalah ini. Mungkin masalah sekolah atau apapun yang teman-teman alami sekarang. Jadi teman-teman itu tetap harus semangat karena Tuhan akan selalu menolong teman-teman, Tuhan selalu beserta teman-teman. Yang Tuhan butuhkan sekarang adalah kamu harus percaya bahwa Tuhan dapat menolong kamu melalui masalah itu. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKN, semangat ya, stay healthy at home. Tuhan berkati dalam belajar, Tuhan berkati juga dalam kesehatan. Nah, buat teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh ya. Dan Tuhan berkati, love you all. Buat Mr. dan teman-teman dan seluruh adik-adik yang masih ada di PAD, tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Koren GKN, tetap semangat ya dalam menjalani protokol kesehatan. Dan buat teman-teman yang masih sakit, Tuhan menolong biar teman-teman cepat sembuh. Tetap semangat, semangat. Teman-teman semua yang ada di Dorcas, selamat malam. Yuk kita tetap bersemangat dan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di kehidupan kita. Halo teman-teman PAD, kalian semangat ya. Mungkin kali ini adalah kesempatan buat kalian untuk bisa lebih mengenal diri kalian. Semangat ya. Hai teman-teman Koren GKN, tetap semangat ya. Dan untuk teman-teman yang sakit, semoga cepat sembuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman Koren GKN, semangat dalam menjalani hari-harinya saat ini. Mungkin saat ini kita sedang berada di fase yang tidak kita inginkan, tapi jangan takut ya, ingat dan percaya bahwa Tuhan tetap beserta kita. Hai teman-teman Koren GKN, semangat ya buat kalian semua. Aku yakin kalian semua pasti cepat pulih. Intinya jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan takut dan jangan sedih ya. Jangan lupa tetap setia kepada Tuhan, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa selalu bersyukur. Oke? Halo teman-teman Koren, semangat ya menjalani belajar dari rumahnya meskipun banyak tugas, namun saya diberikan kekuatan semangat walaupun belajar dari rumah dan tetap bersyukur di keadaan seperti sekarang ini ya. Sampai ketemu lagi kita di ibadah sama-sama di gereja. Ya, dan Tuhan tolong kita ya teman-teman melewati masa-masa ini teman-teman, dan kita juga tetap setia walaupun kita ibadah dari rumah saja, ibadah online. Tuhan berkati teman-teman. Dan